Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Ismatulaili, NIM 23311000038, kelas TIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi gerakan. Studi gerakan merupakan analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi atau dihilangkan sehingga diperoleh penghematan dalam waktu kerja. Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert. 17 gerakan dasar Terblick. Tujuan analisa, eliminasi gerak yang tidak perlu, memudahkan pekerja baru menyesuaikan diri dengan alat kerja. 17 gerakan Terblick. Yang pertama, mencari, search. Gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek yang bekerja adalah mata. Gerakan dimulai saat mata mencari objek sampai ditemukan. Merupakan gerakan tidak efektif, dapat dihindarkan. Yang kedua, memilih, select. Gerakan menemukan sesuatu objek yang tercampur, tangan dan mata yang digunakan. Dimulai saat mata dan tangan mulai memilih, berakhir bila objek ditemukan. Gerakan tidak efektif dan perlu dihindarkan. Yang ketiga, memegang atau grasp. Gerakan memegang objek biasanya didahului gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan membawa gerakan efektif. Yang keempat, menjangkau, reach. Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Didahului gerakan melepas dan diikuti gerakan memegang. Dimulai saat tangan mulai berpindah dan berakhir bila mulai berhenti. Yang kelima, membawa, move. Gerak berpindah tangan hanya tangan dalam keadaan dibebani. Didahului gerakan memegang, dilanjut melepas atau pengarahan. Gerakan ini mulai dan berakhir pada saat sama dengan menjangkau. Jadi, faktor-faktor jarak pindah dan berat beban. Perlu koordinasi antara tangan dan mata. Yang keenam, memegang untuk memakai, hold. Memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Gerakan tidak efektif dan sering dijumpai pada pekerjaan perakitan. Yang ketujuh, melepas, release. Pekerja melepas objek yang dipegangnya. Dimulai saat pekerja mulai melepaskan tangan dari objek dan berakhir bila seluruh jari tidak menyentuh objek lagi. Biasanya didahului gerakan mengangkat atau mengarahkan dan biasanya diikuti menjangkau. Yang kedelapan, mengarahkan, position. Gerakan mengarahkan suatu objek pada suatu lokasi tertentu. Didahului gerakan mengangkut dan diikuti gerakan merakit. Dimulai sejak tangan mengendalikan objek atau memutar, menggeser, dan berakhir saat gerakan merakit atau memakai dimulai. Yang kesembilan, mengarahkan sementara atau preposition. Elemen gerak mengarahkan pada suatu tempat tertentu. Tujuannya untuk memudahkan pemegangan bila objek akan dipakai kembali. Sering terjadi bersamaan dengan mengangkat dan melepas. Yang kesepuluh, pemeriksaan atau inspect. Pekerjaan memiliki objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu. Membandingkan dengan suatu standar, waktu ditentukan kejelian operator menemukan perbedaan. Yang ke-11, perakitan atau assemble. Gerakan menggabungkan suatu objek dengan objek lain menjadi satu kesatuan. Didahului membawa atau mengarahkan, dilanjutkan melepaskan. Dimulai bila objek sudah siap dipasang dan berakhir bila objek sudah tergabung. 12. Lepas rakit atau disassemble. Kebalikan dari assemble, dua bagian objek dipisahkan satu sama lain. Biasanya didahului memegang, dilanjutkan membawa atau melepas. Dimulai saat pemegangan selesai dan dilanjutkan usaha memisah, berakhir bila objek terpisah. 13. Memakai, rush. Bila satu tangan atau dua-duanya dipakai menggunakan alat. Lama waktu tergantung jenis pekerjaan dan keterampilan. 14. Kelambatan yang tak terhindarkan atau unavoidable delay. Kelambatan yang diakibatkan hal di luar kemampuan, sering disebut gangguan, mati listrik, alat rusak. Dikurangi dengan perubahan atau perbaikan proses. 15. Kelambatan yang dihindarkan, avoidable delay. Disebabkan pekerja sendiri baik disengaja atau tidak, perbaikan pada pekerja bukan pada proses operasi. 16. Merencana, plan. Proses mental operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan dilanjutkan. 17. Istirahat untuk menghilangkan fatigue, rest to overcome fatigue.
tidak terjadi pada setiap siklus, tapi terjadi secara periodik. Waktunya berbeda tergantung jenis pekerja dan individunya. Ekonomi gerakan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, diperlukan rancangan sistem kerja yang baik. Sistem kerja gerakan ekonomis. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya. Pengaturan tata letak tempat kerja, perancangan peralatan kerja. Pengaturan tata letak tempat kerja. Diusahakan agar bahan dan peralatan tempatnya tepat. Penempatan di tempat mudah, cepat, dan enak dijangkau, atau daerah kerja normal maksimum. Memanfaatkan gaya berat, mekanisme penyaluran objek yang baik, urutan penyimpanan yang baik, tinggi tempat kerja dan kursi yang baik, tipe dan tinggi kursi, tata letak peralatan dan pencahayaan postur yang baik. Sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.